إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah maghrib dan isya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada malam yang mulia ini kita akan kembali melanjutkan kajian sirah sahabat yang mulia Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu. Pertemuan yang lalu sudah membahas kisah hijrahnya Mus'ab ibn Umair dari Makkah menuju Madinah. Sebagaimana diketahui, sahabat yang mulia Mus'ab ibn Umair telah melakukan hijrah berkali-kali. Sebelumnya dia telah berhijrah ke negeri Habasyah, dan yang terakhir dia berhijrah ke Madinah sebagai utusan ataupun duta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menugaskan Mus'ab ibn Umair untuk mengajarkan Al-Quran kepada kaum muslimin yang ada di Madinah, mengajarkan mereka tentang agama mereka, mengajarkan mereka tentang Islam. Dan di sana Mus'ab ibn Umair biasanya menjadi imam salat ketika mereka melaksanakan salat berjamaah. Selain Mus'ab ibn Umair yang pertama sekali datang ke Madinah bersama beliau adalah Ibnu Ummi Maktum. Kemudian datang setelahnya Ammar ibnu Yasir dan Bilal ibnu Rabah. Inilah di antara beberapa sahabat Rasulullah yang lebih dahulu datang ke Madinah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat menuju Madinah. Jadi sebelum Rasulullah tiba di Madinah, sudah banyak orang-orang di Madinah itu yang menjadi muslim berkat usaha dakwah yang dilakukan oleh Mus'ab ibn Umair. Sehingga pada saat Rasulullah datang ke sana, Nabi itu sudah disambut gegap gempita oleh penduduk Madinah. Begitu mereka mendengar berita Rasulullah akan datang ke Madinah, kaum muslimin yang ada di sana menunggu-nunggu kedatangan beliau. Diceritakan dalam riwayat itu sampai mereka pergi keluar dari kota Madinah atau ke batas kota untuk melihat apakah Rasulullah tiba hari itu ataupun tidak. Pada hari itu Rasulullah belum tiba, mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Mereka benar-benar merindukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang dijanjikan, dan Nabi ataupun Rasul yang akan memimpin mereka menuju kebahagiaan, kemenangan, kemuliaan. Jadi setiap orang yang muslim menjadi Islam di Madinah itu, pahala Islam mereka, pahala ibadah mereka, pahala amal soleh mereka karena Islamnya itu Allah juga berikan kepada Mus'ab ibn Umair. Luar biasa. Jadi Mus'ab ibn Umair di sini mengajarkan kepada kita bagaimana dalam hidup ini kita harus dapat melakukan sesuatu yang pahalanya terus mengalir bahkan pada saat kita pulang menghadap Allah. Beliau menebarkan Al-Quran, menebarkan ilmu. Ini salah satu ibadah yang pahalanya tetap mengalir meskipun
pelakunya sudah meninggal dunia. Ilmu yang bermanfaat. Jadi luar biasa kontribusi dari seorang Mus'ab ibni Umair radhiyallahu anhu. Banyak yang Islam menjadi Muslim di tangan beliau. Melalui beliau masuk Islam tokoh-tokoh kabilah yang ada di sana. Jadi pendekatan yang dilakukan oleh Mus'ab luar biasa. Beliau mendekati tokoh-tokohnya, pemuka-pemuka kaum. Seperti Sa'ad bin Mu'az, Usaid ibn Hudayr, yang apabila tokoh itu masuk Islam, maka satu kampung masuk Islam, satu kabilah masuk Islam. Mungkin satu kecamatan atau satu kabupaten yang ada berkaitan dengan kabilah tersebut, semuanya masuk Islam. Bayangkan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, satu marga masuk Islam. Marga itu kan luas sekali. Kalau saudara kita di Sumatera Utara ada marga, Lubis umumnya. Gara-gara dia satu orang, satu marga Lubis itu jadi Muslim, luar biasa. Di berkat perjuangan Mus'ab ibn Umair. Walaupun beliau tidak lama hidup. Tahun ketiga Hijriah, meletus perang Uhud, di sana beliau meninggal dunia, pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal-hal yang dilakukan oleh Mus'ab ibn Umair ketika beliau sudah berada di Madinah, sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Abi Mas'ud Al-Ansari, beliau mengatakan orang yang pertama datang ke Madinah dari kalangan muhajirin adalah Mus'ab ibn Umair. Dan dia adalah orang yang pertama mengumpulkan masyarakat untuk melaksanakan salat Jumat sebelum Nabi SAW tiba ke sana. Jadi berdasarkan riwayat ini, orang pertama yang mengumpulkan jamaah untuk salat Jumat itu adalah Mus'ab ibn Umair. Diperkuat dari riwayat lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW ketika itu mengizinkan untuk melakukan salat Jumat. Artinya salat Jumat ini, kewajiban Jumat itu sudah difardukan di Mekah. Ketika Nabi masih di Mekah, sudah diwajibkan salat Jumat itu. Tidak lama berselang setelah salat 5 waktu difardukan salat Jumat. Tapi Rasulullah tidak bisa melakukannya di Mekah, karena Mekah itu masih didominasi oleh orang-orang musyrikin. Biasanya Jumat itu hanya bisa dilakukan di tempat yang kondusif, di mana umat Islam bisa memperlihatkan syiar agama mereka. Dan di Mekah itu tidak mungkin dilakukan. Maka Nabi SAW menurut riwayat ini menulis surat kepada Mus'ab ibn Umair yang ada di Madinah. Nabi katakan, coba lihat, ada hari yang digunakan oleh orang Yahudi untuk membaca Zabur mereka. Orang Yahudi membesarkan hari Sabtu, itu hari raya mereka. Maka kumpulkanlah wanita-wanita kalian, anak-anak kalian, suruh berkumpul. Apabila matahari telah condong ke barat, matahari sudah tergelincir, artinya waktu salat zuhur itu, maka dekatkanlah diri kalian kepada Allah dengan melaksanakan 2 rakaat salat. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, fahuwa awwalu man jama', dialah orang yang pertama mengumpulkan masyarakat untuk salat Jumat sebelum Nabi SAW datang ke Madinah, berhijrah ke Madinah. Dikumpulkanlah masyarakat untuk salat Jumat ketika matahari sudah tergelincir, dan pelaksanaannya terang-terangan, tidak ada yang disembunyikan. Jadi kondisi di Madinah berbeda dengan kondisi di Mekah. Di sana terang-terangan saja. Dan sudah banyak kaum muslimin di Madinah. Komunitas muslim sudah lumayan besar di sana. Dan itu dilakukan di rumah Sa'ad ibni Khaythamah. Jumlah mereka waktu itu 12 orang. Dan setelah salat Jumat mereka makan-makan, menyembelih seekor kambing. Di 12 orang makan 1 ekor kambing. Jadi
Berdasarkan riwayat ini, makanya ada pendapat di dalam fikih Islam. Salat Jumat itu sah kalau dilakukan 12 orang. Jumlah minimal salat Jumat 12 orang berdasarkan riwayat ini. Walaupun para ulama kemudian menilai hadis ini dhaif, lemah. Ada riwayat lain. Ya, ada riwayat lain dari Abdurrahman ibni Ka'ab ibni Malik. Ka'ab bin Malik ini sahabat Rasulullah, punya anak namanya Abdurrahman. Abdurrahman ini sering mengantarkan orang tuanya ke masjid, memapah orang tuanya untuk ke masjid. Karena Ka'ab bin Malik ketika sudah tua, dia tidak bisa lagi melihat, dipapah, dipandu oleh putranya. Abdurrahman mengatakan, ayahku apabila pergi ke masjid untuk salat Jumat, ketika dia mendengar azan, ayahku senantiasa beristighfar untuk Abu Umamah. Abu Umamah ini nama aslinya As'ad ibni Zurarah. Jadi ada pendapat mengatakan orang pertama sekali yang melaksanakan Jumat di Madinah itu adalah As'ad bin Zurarah, bukan Mus'ab bin Umair, tapi As'ad bin Zurarah. Berdasarkan riwayat ini. Riwayat yang pertama tadi Mus'ab bin Umair. Berdasarkan riwayat ini As'ad ibni Zurarah. Jadi ayahku setiap kali mendengar azan Jumat, beliau beristighfar, mohon ampun untuk Abu Umamah, untuk sahabat Rasulullah yang bernama Abu Umamah atau As'ad ibni Zurarah. Kenapa? Karena dialah orang yang pertama sekali melaksanakan salat Jumat di Madinah, di sebuah tempat yang bernama Naqi'ul Khadamat, dan jumlah kaum muslimin ketika itu 40 orang. Makanya dalam mazhab Syafi'i, mazhab Malik, dan salah satu pendapat dalam mazhab Ahmad mengatakan jumlah jamaah untuk sahnya Jumat itu harus ada 40 orang. Mungkin dari sana sumbernya. Dan riwayat ini dinyatakan hasan oleh Ibnu Hajar, jadi hadisnya kuat. Dinyatakan hasan oleh Ibnu Hajar, diriwayatkan oleh Abu Daud dan lain-lain. Namun para ulama kemudian mengumpulkan antara dua riwayat ini. Kalau memang hadis yang pertama tadi sahih atau kuat, setidaknya hasan, maka tidak ada pertentangan di antara riwayat yang mengatakan orang pertama yang melaksanakan Jumat Mus'ab bin Umair dengan riwayat yang mengatakan As'ad bin Zurarah orang pertama yang melaksanakan Jumat. Kenapa tidak bertentangan? Karena ketika salat Jumat itu dilakukan, yang menjadi imam itu adalah Mus'ab bin Umair. Imamnya Mus'ab bin Umair tetap, itu tidak dipungkiri. Bahkan dalam pelaksanaan salat-salat 5 waktu pun Mus'ab bin Umair menjadi imam. Bagi yang mengatakan orang pertama yang melaksanakan Jumat adalah Mus'ab bin Umair karena melihat siapa imamnya. Oh, imamnya Mus'ab bin Umair, maka dialah orang yang pertama yang melaksanakan Jumat. Bagi yang mengatakan orang pertama yang melaksanakan Jumat adalah As'ad bin Zurarah, itu melihat kepada posisi As'ad bin Zurarah ketika itu sebagai pemuka kaum. Dialah yang memfasilitasi terlaksananya ibadah Jumat itu. Jadi antara dua ini, ketika Jumat dilaksanakan besok hari Jumat, yang jadi imam siapa? Ustadz kita, Ustadz Zakaria umpamanya. Tapi yang penanggung jawab dari kegiatan itu semua Imam Ci. Jadi dilihat ketika itu yang punya inisiatif mengumpulkan orang-orang waktu itu adalah As'ad bin Zurarah, karena dia sebagai pemuka kaum yang ucapannya itu didengar oleh masyarakat, dia yang mengajak. Makanya dia dianggap orang yang pertama sekali menyelenggarakan Jumat. Bagi yang melihat imamnya siapa, mengatakan yang pertama sekali menyelenggarakan Jumat adalah Mus'ab, karena dia sebagai imamnya. Jadi kedua riwayat ini, kalaupun keduanya sahih, sama-sama kuat, maka tidak ada pertentangan. Boleh Anda, Bapak Ibu sekalian, meyakini ataupun mengatakan Mus'ab ibni Umair, Bapak Ibu juga boleh mengatakan As'ad ibni Zurarah. Jadi masalah jumlah juga ini punya berbagai macam pandangan. Tadi sudah kami sampaikan yang 40 itu, yang syaratnya harus 40 orang itu mazhab Malik, Imam Malik.
Imam Syafi'i, dan satu riwayat pendapat dari Imam Ahmad. Ada yang bilang 12 tadi ya, berdasarkan riwayat tadi. Ada yang bilang 12 orang minimal. Itu pendapatnya Rabi'ah, gurunya Imam Malik. Kemudian ada yang mengatakan cukup 4 orang. Jadi kalau ada 4 orang saja sudah bisa melaksanakan Jumat. Ini pendapatnya Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Bahkan ada yang berpendapat 3 orang sudah cukup. 3 orang pun cukup. Ada 3 orang bisa dilaksanakan Jumat. Ini pendapatnya Auza'i. Dan ini salah satu riwayat atau pendapat dari Imam Ahmad. Ada 2 pendapat dari beliau. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. 3 sudah cukup untuk terlaksananya sebuah ibadah Jumat. Tapi alhamdulillah di masjid kita tidak pernah ada kejadian 3 orang. 12 saja tidak pernah. 40 lebih bahkan ya. Jadi ini terpulang kepada masalah khilafiyah, perbedaan pendapat para ulama di dalam mengambil satu kesimpulan hukum berdasarkan nas, berdasarkan riwayat-riwayat yang ada. Meskipun jumlah yang terjadi pada saat itu tidak bisa sepenuhnya dijadikan sebagai dalil. Hanya gara-gara waktu itu 40 orang, lantas dibuatlah syarat harus 40 orang. Tidak semata-mata demikian. Karena itu adalah kejadian yang mungkin terjadi secara kebetulan. Kebetulan yang hadir waktu itu 40 orang. Kalau seandainya yang hadir 50 orang, mungkin akan ada pendapat minimal 50 orang dan sebagainya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah salat Jumat itu sudah dilaksanakan oleh kaum muslimin sebelum Nabi tiba di kota Madinah. Siapa yang menginisiasi ini semua? Salah satunya adalah Mus'ab ibn Umair. Dialah menjadi pelopor di dalam pelaksanaan ini setelah mendapatkan izin tentunya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya Jumat ini kalau zaman jahiliyah itu disebut dengan Yaumul Arubah, nama lain dari hari Jumat, Yaumul Arubah. Arubah itu artinya rahmah, hari rahmat. Dan sebenarnya orang-orang Quraisy sejak zaman dahulu sudah berkumpul pada hari itu, hari Arubah itu, hari Jumat. Mereka berkumpul mendengarkan nasihat, pesan-pesan. Mungkin layaknya seperti kita, walaupun mungkin tidak ada salat dan sebagainya seperti yang kita laksanakan. Setidaknya mereka sudah berkumpul pada hari itu, mendengarkan nasihat-nasihat, pesan-pesan. Salah seorang kakek Rasulullah yang kesekian, saya lupa namanya, dialah yang pertama sekali mengumpulkan orang pada hari Jumat itu. Namun waktu itu namanya bukan Jumat, Yaumul Arubah. Siapa yang memberi nama Jumat? Ketika kaum muslimin, ketika Islam datang, Rasulullah sudah menyampaikan Islam, sudah ada kaum muslimin, maka hari itu diganti dengan nama lain yaitu Yaumul Jumu'ah. Al-Jumu'ah itu tidak terlepas dari akar katanya jamaah atau ijtima' yang artinya berkumpul. Karena memang sesuai dengan namanya, sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan pada hari itu, di mana kaum muslimin berkumpul melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.